Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 4 SDIT Bina Mulia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar meneruskan belajar kita ya yang sebelumnya. Jadi, sebelum kita mulai belajar, pastikan kalian semua sudah mengisi absensi, sudah murojaah, dan juga sudah sholat duha. Baik, anak-anak, kita lanjutkan belajar. Sebelum kita lanjutkan belajarnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, anak-anak, hari ini ya kita akan belajar di tema 2, sub tema 3 pembelajaran 1, yaitu tentang energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang bisa digunakan ya selain energi utama. Energi utama ya. Bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Nah, bisa dibilang energi alternatif itu adalah energi pengganti. Oke, sekarang coba perhatikan ini. Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya, sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Kamu akan membuat mainan yang dapat melayang ya, karena adanya angin. Nah, coba di sini kan ada susuruh membuat layang-layang ya. Pasti kalian semua sudah bisa membuat layang-layang. Layang-layang di sini memanfaatkan energi angin untuk bisa membuat layang-layang itu melayang di udara. Oke. Nah, anak-anak, di sini ada bacaannya ya. Ayo membaca ya. Nanti kalian di rumah juga dibaca kembali tentang sumber energi alternatif ini ya. Jadi ya seperti yang Pak Bayu jelaskan kemarin-kemarin bahwa sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah sebuah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, dan panas bumi. Oke, yang pertama ada matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Kedua ada angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Yang ketiga, air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Panas bumi. Yang keempat, energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Yang kelima ada gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Dan yang keenam ada bahan bakar bio. Bio itu artinya adalah makhluk hidup. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya di sini ada jarak, kelapa sawit, ya, bunga matahari, kacang tanah, dan kedelai. Kemudian ada bahan bakar tersebut dikenal sebagai bahan biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat menghasilkan dari kotoran ternak ya, seperti dari bahan bakar ini biasanya dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang dimaksud itu dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu bahan bakar ini juga dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Oke, sekarang kalian buatlah peta pikiran tentang segi energi alternatif.
dan ceritakan hasilnya ya. Jadi kalian buatlah peta pikirannya ya. Jadi di sini kalian tulis energi alternatif. Apa saja energi alternatif itu ya? Nah, di sini kalian tulis di sini energi alternatif ya. Misalkan di sini ya dari dari bahan bakar bio ya. Jadi sesuai dengan pengertiannya tadi bahwa sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis. Nah, jadi sumber energi alternatif itu memanfaatkan sumber energi dari alam yang tidak akan habis seperti matahari, air, udara, dan juga panas bumi. Nah, nanti kalian isi di sini ya. Energi alternatif apa saja ditulis di sini. Misalkan energi alternatif biogas dan lain sebagainya. Apa saja boleh kalian tulis di sini ya. Oke. Di Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan. Nah, di sini ada tumbuhan yang namanya minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Mungkin kalau kalian pernah eh, di rumah atau di dekat pekarangan rumah kalian ada buah seperti ini ya. Biasanya daunnya itu menjari ya seperti yodium ya. Kalau di daerah desa-desa itu biasanya ada pohon namanya yodium yang batangnya seperti batang yang daunnya seperti daun singkong itu. Nah, ini daunnya hampir seperti itu dan memiliki buah seperti ini. Nah, biji-bijinya ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Nah, bisa digunakan sebagai pengganti minyak, bensin, solar ya, yang disebut energi alternatif biodiesel ya. Ini banyak tumbuh di daerah tropis ya. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Daerah tropis itu yang daerahnya hanya memiliki dua iklim ya, dua musim maksudnya, mohon maaf, kemarau dan juga musim penghujan. Minyak jarak dan biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak, pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum, tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Nah, setelah kalian baca sampai habis, setelah itu kalian isi kotak di sini. Apakah pendapatmu ya? Apa pendapatmu dampak pemanfaatan ya yang eh, tentang pemanfaatan tanaman jarak ya, tuliskan dapat membuat pemanfaat kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan, dampak pemanfaatan yang berlebih serta solusinya ya. Nanti di sini kamu bisa tulis apa manfaat tumbuhan jarak, kemudian bagaimana jika pengolahan jarak itu bisa dibuat biodiesel, apakah berpengaruh dengan ekonomi ya. Maksudnya ekonomi itu akan menghasilkan uang atau tidak secara membantu keuangan keluarga dan lain sebagainya. Nanti kamu bisa tuliskan di kolom sini ya, tulisnya di buku tulis ya. Itu tadi anak-anak belajar kita di subtema 3 pembelajaran 1 tentang energi alternatif ya. Ada berbagai macam banyak energi alternatif seperti biodiesel ya, biosolar ya. Biodiesel itu tadi dari minyak jarak, dari tumbuhan jarak, kemudian ada juga namanya biosolar ya. Biosolar itu mohon maaf,
biodiesel maksudnya itu dapat digunakan sebagai pengganti solar. Kemudian ada juga biogas ya, dari kotoran kotoran hewan ya, yang juga ditanam di dalam tanah sehingga memanfaatkan panas yang keluar dari kotoran itu sehingga bisa dimanfaatkan menjadi biogas. Nah, anak-anak, cukup sekian ya belajar kita hari ini. Nanti selanjutnya nanti silakan kalian mengerjakan pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah Pak Bayu jelaskan. Setelah selesai nanti bisa eh, ditulis kembali di buku tulis ya, ditulisnya di buku tulis tema kalian masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita akhiri, Pak Bayu mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bersiap kita baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih dari Pak Bayu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.